Ayat penundukan, bacalah sekali, maka Allah akan menjadikan dunia di bawah telapak kakimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, dalam episode kali ini saya akan membahas sebuah tema baru yang sangat penting, yaitu tema penundukan. Penundukan ini berlaku baik terhadap golongan manusia, golongan jin yang muslim, bahkan hingga burung, hewan, serta seluruh makhluk dan ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang diketahui oleh mayoritas orang adalah bahwa alam semesta ini hanya terdiri dari jin, manusia, dan hewan saja. Padahal ada makhluk-makhluk lain yang hidup bersama kita, baik yang tinggal di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Tapi itu bukan fokus pembahasan kita hari ini. Tema kita adalah bagaimana cara menundukkan makhluk-makhluk ini agar bisa membantu dan memberikan manfaat kepada kita melalui perantaraan Al-Quranul Karim, yaitu dengan menggunakan suatu wirid dari Al-Quran. Sebenarnya saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, sekitar 5-6 bulan yang lalu, untuk membuat episode khusus di channel ini yang membahas tema tersebut. Namun saat itu saya sempat ragu karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah karena para pengikut channel ini sebagian besar belum siap untuk mencapai tingkatan tersebut. Oleh karena itu, sebelum video ini dirilis, saya sengaja mendahulunya dengan mengunggah beberapa episode lain terlebih dahulu, seperti video cara membersihkan diri dari sihir, menghilangkan hambatan hidup, serta cara membungkam jin korin. Tujuannya agar orang yang mempraktikkan metode ini sudah siap secara mental, psikologis, dan fisik, karena metode penundukan ini memiliki resiko yang sangat besar. Saya memperingatkan kalian sebelum mempraktikannya, ada risiko besar dan banyak di dalamnya. Memang semua ini bersumber dari Al-Quranul Karim. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari Al-Quran. Ini adalah wirid Al-Quran yang sangat sederhana. Namun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur tanah. Ketika kalian mengamalkan wirid ini, kalian akan menarik makhluk-makhluk nurani yang diciptakan dari unsur cahaya. Tentu saja di sana juga ada makhluk yang diciptakan dari api dan makhluk-makhluk lainnya. Sementara kalian diciptakan dari tanah. Lalu apa yang akan terjadi? Tubuh fisik kalian mungkin tidak akan mampu menampung energi besar tersebut. Atau kalian bisa saja melihat salah satu dari makhluk tersebut dalam wujud yang asli dan jelas, sehingga akal pikiran kalian tidak sanggup mencernanya. Hal ini bahkan bisa membuat kalian berada di ambang kegilaan atau ketakutan yang hebat, jika kalian tidak siap secara psikologis dan fisik. Itulah mengapa sebelum episode ini saya membuatkan beberapa video untuk membersihkan tubuh kalian dari gangguan jin, sihir, hambatan hidup, serta penguncian korin. Bagi siapa saja yang sudah menonton dan mempraktikkan seluruh episode di channel ini, sekarang kalian telah siap secara psikologis, fisik, dan spiritual untuk berinteraksi serta menundukkan makhluk-makhluk terkuat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada manusia. Dia memberikan beberapa kemampuan khusus dan melebihkan manusia di atas mayoritas makhluk lainnya. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak Dia ajarkan kepada makhluk lain. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, ucapan ini tidak benar, ini tidak ada dasarnya, ini adalah kebohongan yang tidak ada dalam hadis maupun Al-Quran. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap manusia dengan energi dan bakat tertentu. Jika kebetulan Anda tidak memiliki energi atau bakat tersebut, bukan berarti hal itu tidak ada di dunia ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bisa melihat jin dan setan,
bisa berbicara dengan mereka, dan bisa masuk ke alam mereka dengan sangat mudah. Namun demi menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau tidak sering melakukannya. Hal itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak mampu, melainkan karena menghormati doa Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah agar dikaruniai kerajaan megah yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Karena rasa hormat dan tawaduk kepada Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW tidak terlalu banyak membahas atau menggunakannya. Adanya kemampuan seperti ini pada sebagian manusia bukan berarti mereka bisa mengendalikan segalanya secara mutlak, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang mencapai tingkat penundukan tertinggi atas manusia, jin, dan angin. Bagi manusia biasa, kemampuan ini ada batas-batas tertentu dan memiliki garis merah yang tidak boleh dilanggar. Lagi pula untuk mencapai garis merah itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama dan bertahun-tahun. Jika kita berhasil mencapainya, kita akan menjadi manusia dengan kemampuan yang sangat tinggi. Sebenarnya kita semua memiliki potensi besar yang masih tersembunyi. Masalahnya hanyalah bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakannya. Channel ini didedikasikan pertama dan utama adalah untuk membantu kalian menemukan bakat spiritual kalian, serta membersihkan diri dari sihir dan dengki. Semua hal negatif itu adalah cara kerja iblis dan organisasi masoniknya, agar kita tetap mandek di batasan tertentu dan tidak berkembang. Perlu diketahui, iblis, fremasori, jin kafir, dan setan itu sangat maju. Mereka mendahului kita ratusan tahun cahaya dalam segala hal, baik dalam bidang medis maupun keilmuan. Sebaliknya, sangat disayangkan mayoritas dari kita justru mengalami kemunduran dan berpikir dengan cara yang negatif. Padahal manusia memiliki potensi luar biasa yang bahkan bisa mengungguli kemampuan jin dan setan. Hanya saja manusia tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian ada orang-orang yang memprovokasi kalian dengan mengatakan bahwa hal-hal seperti ini haram. Saya punya pertanyaan sederhana. Apa yang dimaksud dengan haram? Apakah kalian sedang membuat Allah Subhanahu wa taala murka? Misalnya jika Allah memberikanmu bakat atau kemampuan penyembuhan untuk mengobati dirimu sendiri dan orang lain dari penyakit, di mana letak haramnya? Jika Allah mengaruniai kalian tanda lahir berupa mata zuhuri, sehingga kalian bisa melihat jin, setan, dan makhluk lainnya, di mana letak haramnya? Jika Allah mengaruniai kalian ketajaman mata batin, sehingga kalian bisa membaca firasat masa depan atas izin Allah, di mana letak haramnya? Saat ini energi bumi telah berubah total dan menjadi jauh lebih positif. Banyak orang mulai bisa menerima dan memahami penjelasan ini karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena semakin dekatnya waktu kedatangan bintang torik. Bintang torik membawa energi positif yang menjadi berkah bagi orang-orang yang baik, sekaligus membawa energi negatif yang menjadi petaka bagi orang-orang jahat. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan semakin dekatnya waktu kemunculan Imam Mahdi alaihissalam. Saya akan memberikan metodenya kepada kalian. Namun sebelum saya berikan, saya ingatkan kembali, jangan pernah mengamalkan metode ini tanpa melakukan benteng gaib, perisai diri terlebih dahulu. Ada banyak episode di channel ini yang khusus membahas tentang cara membentengi diri. Namun ada satu cara benteng gaib instan yang bisa kalian gunakan sekarang, yaitu dengan membaca ayat kursi sebanyak 21 kali. Jumlah tersebut sudah cukup untuk membentengi diri kalian.